Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sing sing sing. 3 bola cahaya menyembur keluar, dan secara bertahap menjadi bentuk dan memadat di udara. Mereka berubah menjadi 3 teratai putih murni dan sempurna. CR menghembuskan napas dan membuka matanya perlahan-lahan. Mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Peringkat keempat dari tingkat ke-9. Melalui pemurnian pasukan undead dan pemahamannya yang muncul setelahnya, dia benar-benar mengatasi rintangan secara berurutan, dan mencapai peringkat keempat dari tingkat ke-9. Kultivasinya bahkan melampaui Long Hao Shen dalam satu tarikan nafas. Ini adalah pertemuan yang fantastis untuknya. Dan Tower of Eternity telah berevolusi menjadi putih transparan saat bersamanya. Itu pada dasarnya telah menyatu dengannya sepenuhnya, dan membebaskan diri dari bayangan slumbering Calamity Elux sepenuhnya. Selamat CR, ucap Long Hao Shen sambil tersenyum pada kekasihnya, dan sukacita memenuhi wajahnya. Sejak dia memulainya sampai sekarang, Long Hao Shen memperkirakan kira-kira 10 hari telah berlalu di Seng Modalu. CR bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan kultivasi yang drastis dalam 10 hari itu. Setelah pertempuran dengan Raja Mayat Hidup, semua orang di Bright Glimmer of Hope telah memperoleh pengalaman pertempuran yang kaya, dan semakin terbiasa dengan peralatan baru mereka. Mereka masing-masing meningkatkan pemahaman mereka, dan juga telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun pertempuran sebelumnya berbahaya, itu pada dasarnya adalah tempat pengujian untuk Bright Glimmer of Hope setelah kekuatan mereka semua telah meningkat. CR tersenyum manis. Energi spiritualku seharusnya sama dengan kamu sekarang, tetapi kultivasi aku mungkin sedikit lebih tinggi dari kamu, ucap CR. Setelah Long Hao Shen bergabung dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kultivasinya tetap berada di puncak peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Dengan kata lain, dia berada di kemacetan dalam terobosannya. Termasuk Heart of Eternity, energi spiritualnya telah mencapai lebih dari 400.000. CR telah menembus ke peringkat keempat, tetapi energi spiritualnya hampir sama dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum. Bukankah itu berarti bahwa kamu yang akan melindungiku di masa depan? Balas Long Hao Shen. CR menggenggam tangannya, dan kemudian tersenyum lembut. Tentu saja tidak. Tidak peduli kapan itu akan terjadi, kamu harus selalu melindungiku. Memangnya siapa yang membiarkanmu menjadi lelakiku? Ngomong-ngomong, bagaimana evolusi Hao Yue? Tanai CR. Peningkatan besar dalam kultivasinya, itu merupakan kegembiraan yang tak terduga baginya. Tentu saja, itu akan sulit untuk mengulangi kejadian yang sama. Namun, Tower of Eternity juga menyerap sebagian dari kekuatan pemurniannya, dan telah memperkuat elemennya. Itu membawa manfaat besar bagi peningkatan kekuatannya secara keseluruhan. Long Hao Shen menjawab, Hao Yue seharusnya sudah hampir selesai berevolusi. Lihatlah, jawab Long Hao Shen. CR melihat ke arah yang ditunjuk oleh Long Hao Shen. Seperti yang diharapkannya, Hao Yue yang berbaring di sana, sudah tidak lagi damai. Tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar sekali lagi, dan bahkan jauh lebih besar dari klan Kaisar Naga Iblis. Panjangnya saat ini sebenarnya telah melebihi 40 meter, dan masing-masing lehernya tumbuh lebih tebal. Sisik ungunya bersinar dengan kilau terang, saat aura yang menakutkan memudar masuk dan keluar. 12 penjaga suci sudah tidak mau lagi berada di sisinya saat ini. 2 tonjolan besar di bagian paling depan terus bergetar, dan cairan ungu bahkan mulai keluar di bagian paling atas. Itu sudah jelas, mereka seharusnya akan menumbuhkan 2 kepala baru. Begitu mereka tumbuh dewasa, evolusi Hao Yue akan selesai. Long Hao Shen berkata, saat Hao Yue berevolusi, dia tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan khusus dunia ini. Aku tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi kekuatan ini melalui hubunganku dengannya, tetapi aku yakin bahwa dunia ini tidak terkontaminasi oleh elemen kegelapan dan elemen api. Itu harus menjadi kekuatan lain, dan tampaknya berasal dari dirinya sendiri sejak awal, ucap Long Hao Shen. CR mengerutkan alisnya sedikit, dan berkata dengan lembut, Hao Shen, baik itu Kaisar Dewa Iblis ataupun mayat hidup dari dunia ini, mereka semua ingin melakukan hal buruk pada Hao Yue. Sepertinya jika Hao Yue berhasil dewasa, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Jika Hao Yue benar-benar sekuat itu, mungkinkah dia, ucap CR. Long Hao Shen mengeluarkan tanda lembut,
dan dia melingkarkan tangannya di pinggang ramping CR. Lalu dia berkata, Hao Iwei adalah saudaraku yang baik. Aku hanya bisa percaya padanya. Apakah aku harus meninggalkannya, hanya karena kecurigaan aku atas kekuatannya di masa depan? Tidak mungkin bagi aku untuk melakukan itu, jadi, aku tidak punya pilihan lain. Dan aku percaya, bahkan jika Hao Iwei adalah Austin Griffin yang mereka bicarakan di kehidupan sebelumnya, Hao Iwei hanya saudara baikku sekarang. Ikatan darah ini tidak hanya membawa hubungan kita, aku juga telah mengubah elemennya di masa lalu. Terlepas dari garis keturunannya yang mulia dan kuat, itu juga mengandung bagian dari garis keturunanku, ucap Long Hao Kren. CR mengangguk dengan lembut. Baiklah, apapun yang telah kamu pilih, aku akan mendukungmu tanpa syarat, ucap CR. Bahkan sekarang, Long Hao Shen masih ragu tentang asal-usul Hao Iwei yang sebenarnya. Dia bahkan tidak mau menyelidikinya. Namun, itu seperti apa yang telah dia katakan. Terlepas dari asal-usul Hao Iwei, betapa kuatnya ia di masa lalu, dan juga betapa destruktifnya ia tetaplah saudaranya. Apakah dia seharusnya menyalahkan Hao Iwei, hanya karena ketakutannya akan kekuatan masa depan Hao Iwei? Dia hampir selesai, kata Long Hao Shen dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, 9 garis simbol emas keunguan muncul. Cahaya yang kuat menerangi area seluas beberapa lusin meter persegi. CR juga melompat ketakutan. Tambahan aura menakutkan yang sama dengan aura Hao Iwei, itu tiba-tiba muncul di tubuh Long Hao Shen. Aura ini bahkan sepertinya membuat domain pemurniannya mulai bergetar. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen muncul di atas Hao Iwei. Cahaya ungu keemasan mulai meluas dari dahinya, dan segera menutupinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam sekejap mata. Dia menjadi warna yang sama dengan Hao Iwei. Kejadian yang tiba-tiba ini, itu membuat khawatir yang lain dari kelompok secercah harapan yang cerah yang sedang berkultivasi. Setelah bangun, mereka segera berpencar dan memperhatikan semua yang terjadi di sekitarnya. Hao Iwei telah mencapai momen penting dari evolusinya. Long Hao Shen tampaknya terpengaruh oleh evolusi ini juga. Sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Namun, setelah bangkit pada waktu yang tepat, CR menjadi tulang punggung dari Bright Glimmer of Hope. Kekuatan pemurniannya memberikan pencegahan yang cukup untuk menakuti musuh manapun. CR menunjuk ke udara dengan sabit Dewa Kematian di tangan kanannya, dan 3 teratai putih yang terkondensasi sebelumnya segera terbang keluar. 3 teratai terbang ke 3 arah yang berbeda, dan membentuk lingkaran jauh dari tempat Hao Iwei berevolusi. Bukankah ini bunga teratai yang berkembang? Jika pusat kekuatan besar mayat hidup benar-benar datang untuk menyerangnya, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya dari bunga teratai yang berkembang ini, yang siap meledak kapan saja terlepas dari mana asalnya. Secercah harapan yang cerah memahami satu sama lain dengan baik. Mereka yang mahir dalam pertempuran jarak dekat tetap berada di luar, sementara para penyihir tetap berada di dalam. Chen Yinger sekali lagi memilih untuk melepaskan gerbang pemanggilan makhluknya tanpa ragu-ragu. Setelah pertempuran melawan Raja Lik, Chen Yinger telah belajar banyak. Sekarang, pemanggilannya telah meningkat secara drastis. Kali ini, hanya 1 gerbang pemanggilan makhluk yang terbuka, tetapi binatang ajaib yang sangat istimewa muncul darinya. Itu adalah kuda putih murni yang bersinar dengan cahaya transparan. Terlepas dari warna dan cahaya yang dipancarkannya, kuda itu tampaknya tidak ada bedanya dengan kuda biasa, tetapi dengan segera, ia menunjukkan kekuatannya. Dengan sekejap ia seperti sambaran petir putih, dan kuda putih itu tiba di pinggiran. Itu benar-benar tiba di bawah bunga teratai yang berkembang, dan menggunakan kepalanya untuk menyenggol bunga itu dengan lembut. Sesuatu yang aneh pun segera terjadi. Cahaya putih dari Flourishing Lotus Flower tidak menolaknya sama sekali, lingkaran cahaya putih secara bertahap muncul di tubuh kuda itu, dan juga di bawah kakinya. Dimanapun cincin cahaya itu mencapainya, cahaya putih lembut perlahan-lahan akan mengembang. Kuda itu sebenarnya memiliki kekuatan pemurnian yang sama dengan CR. Ini adalah hewan pemurnian, namanya adalah Aldo. Rumor telah mengatakan bahwa, kuda itu adalah tunggangan Dewa Kematian. Chen Yinger terkikik dan menunjuk CR dengan tangan kanannya. Binatang pemurnian yang bernama Aldo itu segera berbalik. Ketika melihat CR, ia segera mendekat. Kuda itu meletus dengan kecepatan yang mengerikan, dan langsung tiba di samping CR, lalu menyenggolnya dengan kepala besarnya.
Chair bisa merasakan aura pemurnian darinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat gembira. Dengan bantuan binatang pemurnian, kekuatan pemurniannya akan sangat menguat, itu sudah jelas, itu akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan undead di alam ini. Saat mereka dengan hati-hati menjaga Hao Iwei memasuki momen paling kritis dari evolusinya. Cahaya ungu terus-menerus keluar dari tubuh Hao Iwei, dan segera berkumpul di atasnya. Di mana Long Hao Shen tinggal saat ini, itu berada di tengah-tengah warna ungu itu. Keunguan adalah kehendak kehancuran, tetapi karena hubungan darah mereka, Long Hao Shen tidak bertentangan dengan kekuatan asli Hao Iwei. Power of Destruction jauh lebih brutal daripada kekuatan cahaya aslinya. Ketika kehendak kehancuran melonjak ke dalam tubuhnya, Long Hao Shen telah menghancurkan kemacetannya yang berada di peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Energi spiritualnya meningkat sekali lagi. Kali ini, itu karena peningkatan kekuatan dari penggabungan dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, serta kekuatan dari Hao Iwei. Sisik Hao Iwei secara bertahap mulai retak. Sisik yang telah menjadi besar saat mereka tumbuh bersamanya, itu secara bertahap retak menjadi sisik yang lebih kecil. Setiap sisik kasarnya itu seukuran 2 telapak tangan, dan puncak pada setiap sisiknya itu berubah menjadi 9 puncak yang berselang-seling. Cahaya ungu yang dibiaskannya ini, itu telah menjadi warna-warni juga. Permainan warna terus berubah berlanjut. Setiap sisik Hao Iwei mengeluarkan warna ungu yang berwarna-warni, sehingga kedalaman warna ungu akan bervariasi tergantung pada sudutnya. Itu menambahkan karakteristik misterius padanya, dan itu bahkan lebih megah dari sebelumnya. Ketika warna ungu mencapai warna terdalamnya, Hao Iwei akan tersamarkan di dunia hitam dan merah ini. Kedua tonjolan besar itu bergetar lebih keras lagi pada saat ini, dan bahkan lebih banyak cairan ungu keluar. Faktanya, retakan menjadi mulai terlihat. Aura Hao Iwei segera meletus, dan segera menerobos ke tingkat ke-9. Setelah itu, tingkatannya terus meningkat. Dalam sekejap mata, kekuatannya itu telah melampaui Long Hao Shen, dan bahkan masih terus mendaki. Akhirnya, sebuah kepala besar muncul dengan berani dari tonjolan di sebelah kiri dengan semburan, dan itu mengeluarkan suara gemuruh. Sisik ungu warna-warni segera bersinar terang, dan aura Hao Iwei meletus sekali lagi pada saat bersamaan. Di sebelah kanannya, kepala besar lainnya muncul dan auranya yang kuat segera bangkit kembali. Long Hao Shen benar-benar diselimuti oleh cahaya ungu, dan dia tidak lagi dapat terlihat. Tubuh Hao Iwei meletus sekali lagi, dan panjangnya langsung melampaui 50 meter, Hao Iwei sekarang menjadi makhluk yang luar biasa. Dua kepala baru Hao Iwei juga memiliki warna yang berbeda. Kepala kiri berwarna emas tua, dengan hanya memiliki satu mata. Dibandingkan dengan kepala lainnya, matanya seperti hal lebih besar dari yang lainnya. Dari atas kepalanya sampai ke lehernya, ada garis rapi paku emas gelap yang besar. Paku di bagian paling atas adalah yang terbesar, dengan panjang 2 meter. Kilau logam yang dingin ini terasa dingin. Mata tunggalnya terus bersinar dengan kilau emas. Kepala lainnya berwarna hitam dan ungu, tetapi itu bukan atribut kegelapan, karena bola petir terus berkedip di dekat tanduk tunggalnya, yang menunjukkan elemennya. Tanduk tunggal di kepala besar itu sangat istimewa. Di bawahnya bergerigi seperti kilat, sedangkan di atasnya berbentuk bola. Sepertinya, itu agak mirip dengan tomat. Setelah kedua kepala muncul, Hao Iwei juga mengangkat 6 kepala lainnya. Itu adalah pemandangan yang terlalu mengesankan, ketika 8 kepala terangkat bersama-sama, Hao Iwei memiliki tubuh yang besar seperti gunung, dengan sisik yang aneh berwarna ungu dan berwarna-warni, serta auranya yang menakutkan, dengan 8 kepala besar yang mewakili 8 elemen yang berbeda. Saat ini, aura Hao Iwei telah melampaui ke Night of Judgment of the Dead. Kultivasinya mungkin telah mencapai sekitar peringkat ke-7 dari tingkat ke-9. Cahaya ungu muncul dari tubuh Hao Iwei, dan secara bertahap membentuk awan ungu di atasnya. Saat awan ungu itu perlahan-lahan mulai mengembang, keinginan kehancuran yang mengerikan ini telah dengan paksa membersihkan semua kotoran di udara. Segera, seluruh langit menjadi ungu. Bahkan matahari menjadi ungu saat menggantung di udara. Ketika secercah harapan yang cerah melihat Hao Iwei, mereka benar-benar merasa seperti hampir mati karena lemas. Hao Iwei terlalu kuat. Hao Iwei benar-benar telah menjadi terlalu kuat, dan begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membedakan kekuatan sebenarnya dengan benar. Denyut energi spiritualnya telah melampaui ke Night of Judgment of the Dead.
Tingkat apa yang telah dicapai oleh tubuhnya yang luar biasa ini? Namun, satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh Bright Glimmer of Hope adalah kendali Long Hao Shen atas Hao Yue. Setelah melampaui kultivasi Long Hao Shen dan sekarang memiliki kehendak kehancuran yang begitu kuat, bisakah Long Hao Shen masih mengendalikan Hao Yue? Kekhawatiran yang diungkapkan CR kepada Long Hao Shen sebelumnya, itu mewakili apa yang dipikirkan orang lain juga. Hao Yue perlahan-lahan membentangkan dua sayap besarnya, saat tubuhnya yang kuat ditopang oleh 4 anggota tubuhnya. Kedelapan kepalanya mengeluarkan raungan marah sekali lagi, dan pupilnya yang berkedip-kedip dengan warna yang berbeda, itu berubah menjadi ungu pada saat bersamaan. Mereka semua mengeluarkan napas ungu ke arah Long Hao Shen bersama-sama. Apa yang sedang dilakukan Hao Yue? Wang Yuan mau tidak mau bertanya dengan agak gugup. CR menatap ke kejauhan, dan menjawab dengan tegas. Kita harus percaya pada penilaian Long Hao Shen, jawab CR. Sebenarnya, dia juga gugup. Jika Hao Yue benar-benar ingin menyakiti Long Hao Shen, sudah terlambat bagi mereka untuk campur tangan. Meskipun mereka mengharapkan Hao Yue menjadi sangat kuat setelah berevolusi, mereka tidak pernah berharap kalau Hao Yue akan menjadi begitu kuat. Namun, Hao Yue segera membuat mereka menghentikan kekhawatiran mereka. Cahaya emas keunguan melintas di udara di bawah 8 napasnya yang telah masuk, itu mirip seperti salah satu sisik emas keunguan dari tubuh Hao Yue. Warna emas keunguan mengalir di sekitar tubuh Long Hao Shen, dan 9 garis simbol emas keunguan di dahinya menjadi semakin cerah. 9 garis menonjol dan sedikit menyusut di dahinya, sebelum menetap di sana. Kali ini, 9 baris tidak hanya muncul sementara. Sebaliknya, mereka tetap di sana seperti tanda di Long Hao Shen. Aura Long Hao Shen juga telah berubah. Meskipun tidak meletus seperti milik Hao Yue, kultivasinya juga terus meningkat. Sekarang, semua pakaian di tubuhnya telah lenyap. Mereka semua menjadi emas keunguan. Heart of Eternity juga telah berdebar kencang di dadanya. Pada saat yang sama, sebuah bola cahaya putih muncul dalam warna emas keunguan. Itu mewakili kristal spiritual Long Hao Shen, serta rongga spiritual terbesarnya. Dahi, bahu, pinggul, lutut, dan sikunya, itu juga menyala dengan cahaya putih, sebelum menjulur ke bawah. Setiap bola cahaya putih itu mewakili rongga spiritualnya, serta 10.000 energi spiritual Long Hao Shen. Pada awalnya, hanya ada 39 bola cahaya putih, tetapi saat kekuatan Hao Yue masuk, semakin banyak cahaya putih yang muncul di tubuh Long Hao Shen. 45, 46, 47, dan 49. Dalam sekejap mata, kultivasi Long Hao Shen telah mencapai puncak peringkat keempat dari tingkat ke-9. Dia telah melampaui CR lagi, dan jika dia maju lebih jauh, dia akan mencapai peringkat kelima. Jika ia mencapai peringkat kelima, maka ia akan dikenal sebagai pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 yang terhebat di seluruh aliansi. Itu setara dengan lompatan yang cukup besar. Sifat-sifat dari ikatan darah ini, itu benar-benar dipamerkan pada saat seperti ini. Long Hao Shen dan Hao Yue selalu saling mendukung. Setiap kali salah satu dari mereka meningkatkan kekuatannya, yang lain juga akan meningkat. Sekarang Hao Yue telah berevolusi secara langsung dari 6 kepala menjadi 8 kepala, dan efek pada kekuatan Long Hao Shen jauh lebih besar daripada semua evolusinya di masa lalu. Tiba-tiba saja, cahaya emas keunguan di tubuh Long Hao Shen menyala. Setelah itu, semua rongganya menyala juga. Cahaya putih bahkan berhasil mendorong cahaya emas keunguan untuk sementara, dan rongga ke-50 menyala dengan sangat mencolok. Peringkat kelima dari tingkat ke-9. Long Hao Shen akhirnya menembus peringkat kelima dari tingkat ke-9. Kekuatan Hao Yue sebenarnya telah membantunya mengatasi dua hambatan secara berurutan. Energi spiritualnya terus meningkat, tetapi jelas telah melambat jika dibandingkan dengan yang awal. 51, 52, dan 53, setelah munculnya rongga spiritual ke-57, energi spiritualnya berhenti mendaki, dan cahaya emas keunguan secara bertahap juga menjadi stabil. Sekarang Long Hao Shen telah benar-benar menjadi orang terhebat di Temple Union dalam hal jumlah energi spiritual. Ditambah lagi dengan dorongan tambahan dari Heart of Eternity, energi spiritualnya bahkan telah melampaui kesatria suci langit berbintang, yaitu Yang Haoyu. Cahayanya terus menyala, dan surut saat aura Long Hao Shen berangsur-angsur menjadi stabil. Keunguan dari 8 kepala besar Hao Yue berangsur-angsur memudar, dan kembali ke warna aslinya.
Namun, mata mereka bersinar dengan keintiman, itu sudah jelas, evolusi kekuatannya tidak mengubah perasaannya terhadap Long Hao Shen. Cahaya emas keunguan sedikit menghilang. Hanya 9 garis simbol emas keunguan yang tersisa di dahi Long Hao Shen, dan dia perlahan-lahan membuka matanya. Pupilnya masih berwarna emas bening, tetapi pada saat dia membuka matanya, warna ungu melintas di kedalaman matanya. Melihat Hao Yue di bawahnya, Long Hao Shen juga sangat terkejut. Tapi itu bukan oleh kekuatan Hao Yue, tetapi oleh keindahan tubuhnya serta efek yang diberikan Hao Yue padanya. Rongga spiritualnya langsung melonjak dari 39 menjadi 57, dan itu telah membuatnya benar-benar menjadi pusat kekuatan besar terhebat di dunia manusia. Ditambah lagi dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan beserta Hao Yue, ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen memiliki kepercayaan penuh untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Dan jiwanya juga telah semakin kuat, dan itu setara dengan energi spiritual yang jauh lebih kuat. Letusan kekuatan mentalnya bahkan lebih mengejutkannya lagi. Kekuatan mental alami Long Hao Shen sangatlah luar biasa, dan itu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah Hao Yue berevolusi kali ini, kekuatan mentalnya benar-benar meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan itu lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Hao Yue. Tiba-tiba saja, kepala emas gelap Hao Yue melesat ke satu sisi. Hanya kepala itu yang bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan di saat berikutnya, tubuh besar Hao Yue menghilang begitu saja. Long Hao Shen merasakan ada yang tidak beres. Ketika Hao Yue muncul kembali, jaraknya berada beberapa ribu meter, cahaya ungu muncul di udara. Dua sosok muncul di hadapan Hao Yue di bawah iluminasi cahaya ungu. Bukankah mereka Knight of Judgment of the Dead dan Lich King? Ternyata, mereka masih tidak terlalu mempercayai janji Long Hao Shen, jadi mereka diam-diam menyelinap kembali. Awalnya, mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan diam-diam, tetapi ketika 3 bunga teratai yang berkembang milik Chai Er muncul di udara, mereka menolak gagasan itu. Mereka memohon agar Long Hao Shen menepati janjinya. Sekarang Hao Yue telah selesai berevolusi, dan tekanannya yang menakutkan ini telah sama dengan 6.000 tahun yang lalu, dan mereka sangat ketakutan. Mereka tidak berani bergerak, karena mereka takut kalau Hao Yue akan menemukan mereka. Namun, mustahil bagi mereka untuk bersembunyi dari Hao Yue dengan mengandalkan kultivasi mereka. Setelah kekuatan Long Hao Shen meningkat, Hao Yue segera bergegas ke arah mereka. Kepala emas gelap yang baru tumbuh tiba-tiba mengayunkan dirinya sendiri, dan tonjolan paku di kepalanya segera memanjang menjadi 18 bilah cahaya metalik yang menakutkan, lalu menebas ke arah Knight of Judgment of the Dead dan Lich King dengan kejam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan keluar dari mata satunya dan menuju ke arah mereka berdua. Ketujuh kepala lainnya tidak melakukan apa-apa, dan mereka hanya menonton. Ketika Hao Yue muncul di hadapan mereka berdua, cahaya ungu pekat telah berubah menjadi lingkaran besar untuk mencegah mereka melarikan diri. Lich King menjerit dan dia menyilangkan tangannya di depan dadanya, asap ungu melonjak dalam upaya untuk memblokir seberkas cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan merobeknya tanpa perlawanan sedikit pun, dan langsung mendarat di tubuhnya. Lich King segera berubah menjadi patung emas, dan setelah itu, 18 bilah logam besar menghujani tubuhnya. Pada saat ini, jika Knight of Judgment of the Dead bersikeras untuk melarikan diri, dia mungkin masih punya pilihan. Lagi pula, Hao Yue baru saja selesai berevolusi, jadi kekuatannya tidak sepenuhnya stabil, dan dia menargetkan Raja Lich terlebih dahulu. Bahkan jika Hao Yue benar-benar mengalahkan Knight of Judgment of the Dead dalam hal elemennya, itu masih mungkin baginya untuk keluar dari cahaya ungu dengan kultivasinya di peringkat ke-7 dari tingkat ke-9. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.